Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Rabbi Sohri Sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi lazikni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat siang. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu aliran kalam klasik, yakni Qadariyah. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua. Pada siang hari ini saya mencoba merekod perkuliahan kita yang dikarenakan ada beberapa agenda, yakni vaksin di UIN Raden Intan Lampung. Lanjut kepada tabel atau materi yang telah disajikan Bapak di e-learning Raden Intan, kawan-kawan. Perlu kita mengetahui tentang mukadimah dulu, lahirnya mazhab-mazhab besar di teologi Islam klasik tentu tidak terlepas pada awal masa perjalanan sejarah umat Islam, yang mana pada titik tertentu pada dinamika itu yang melahirkan dimensi persoalan-persoalan sekaligus isu-isu sentral dalam ranah teologi ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, sehingga pertikaian pembicaraan mengenai teologi tidak bisa terelakkan. Pada masa Nabi, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, ucapan yang berkaitan dengan kalam, berkaitan dengan pemikiran, tentu para sahabat sami'na wa ata'na pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menanyakan kepada persoalan tersebut langsung kepada Rasulullah. Namun selepas Rasulullah wafat, maka para sahabat sendiri itu tidak ada yang menjadi landasan bersandar pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh para sahabat. Makanya pembicaraan tentang teologi, tentang pembicaraan berkenaan dengan esensi, berkaitan dengan sifat Tuhan, berkaitan dengan perbuatan Tuhan, berkaitan dengan perbuatan manusia dan lain sebagainya, itu menjadi perbincangan hangat dalam sejarah Islam. Pada akhirnya gilirannya perdebatan teologi, muncullah beberapa aliran teologi, khususnya apa yang kita pelajari saat ini, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah. Kalau kita melihat adik-adik teologi Jabariyah, fatalism bertentangan dengan Qadariyah tentu adik-adik. Kalau Jabariyah menganggap segala perbuatan disandarkan pada Tuhan, baik ataupun buruk. Sedangkan dari aliran Qadariyah, adik-adik memandang manusia sebagai makhluk yang mempunyai kreatif dan mempunyai kehidupan yang dinamis. Manusia yang bisa merubah atas kehidupannya sendiri. Kata kuncinya di situ. Artinya dalam aliran Qadariyah manusia memiliki iradah. Sebaliknya Jabariyah memandang manusia itu pada dimensi yang lemah, dimensi pasrah. Maka pasrah menerima sini tidak ada daya dan upaya. Makanya secara khusus nanti kita akan bahas implikasi atau dampak dari paham Qadariyah ini dalam konteks kekinian, tentu dalam perkembangan kemajuan kehidupan dewasa saat ini, termasuk bagaimana kehidupan umat Islam. Sementara di sisi lain kita harus memiliki jiwa optimis itu yang diagungkan, yang digaungkan oleh aliran
Qadariyah ya. Untuk itu kita harus tahu ya adik-adik semuanya mengetahui tentang pengertian Qadariyah itu sendiri. Ya, Qadariyah yang menurut bahasa atau etimologi ya berasal dari bahasa Arab ya adik-adik, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Ya, secara terminologi atau istilah ya adalah suatu aliran yang dipercayai bahwasanya segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari pengertian ya adik-adik. Sebelumnya ya aliran Qadariyah memiliki doktrin ya. Doktrin ya berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah kreasi ya, pencipta bagi segala perbuatannya, yang mana dapat berbuat sesuatu dan meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Ya, ini menarik ya adik-adik. Sebelum kita mengetahui akan hal tersebut, kita harus tahu tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya, kalau sebelum masuk ke dalam ayat, ya kita harus mengetahui, ya tadi telah Bapak jabarkan bahwa dalam paham ini perbuatan manusia merupakan ciptaan dari diri manusia dan pilihan dari diri manusia, bukan pilihan dari Tuhan. Ya, karena manusia dalam hal ini diberikan oleh Allah akal, ya, pikiran, ya, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan dalam hal ini manusialah yang sebagai makhluk yang sempurna yang Allah jadikan. Makanya dikatakan aliran Qadariyah manusia memiliki iradah, ya. Kalau kita melihat, ya, secara sejarah, ya tinjauan secara historis, paham ini pertama kali ya dikemukakan oleh seseorang penduduk Irak ya yang beragama Kristen, ya. Dari dialah Ma'bad al-Juhaini ya 80 Hijriah dan Ghailan al-Dimashqi ya 105 Hijriah, yang mana menerima paham Qadariyah. Ma'bad sendiri menyebarkan paham ini ya di Irak, sementara tadi Ghailan menyebarkan di Syam, ya, mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Selain itu, ya Ghailan juga menganut paham bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkembang. Mohon maaf. Ya, Ghailan berpendapat iman itu ya tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Sehingga manusia tidak perlu berusaha ya untuk meraihnya. Ya, yang mana ia termasuk salah seorang aliran atau tokoh dari Murji'ah sekte Al-Salihiyah. Ya, secara demikian, ya Qadariyah hanya identik dengan manusia ya memiliki kebebasan. Ya, free will, free act. Ya, kata kunci Qadariyah adalah free will, free act, ya. Dan kemerdekaan yang bebas melakukan perbuatan, ya, sehingga dikenal juga ya free will free act tadi, ya. Adapun dalil pendasaran ya apa yang disampaikan aliran Qadariyah ya ini dalam Quran surat Ar-Ra'd ya ayat 11, ya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa min syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, ya hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah kafir.
Jadi ya doktrinal dalam paham Qadariyah ini menjadi landasan ya yang mendasar karena manusia telah diberikan oleh Allah potensi untuk berpikir yang mana untuk berkehendak ya juga ya eh, mohon maaf ya dalam Quran surat Al-Kahfi yang telah Bapak sebutkan tadi. Ya ada juga Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Ya innallaha liyughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah ya keadaan sesuatu kaum sehingga atau kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri ya. Jadi dalam dimensi ini jiwa optimisme aliran Qadariyah itu harus ada ya, adanya dimensi optimisme. Kalau kita melihat ya adik-adik, ayat-ayat yang dijadikan pegangan dalam pemikiran kaum Jabariyah memberikan pemahaman ya adanya kemampuan kemandirian yang dimiliki oleh manusia. Sehingga yang mendorong manusia senantiasa kreatif ya. Paham Qadariyah maksudnya. Ya, dan dinamis dapat membawa perkembangan dan kemajuan dalam aspek kehidupan. Tentu ya optimisme apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, akan tetapi pemikiran ini ya di sisi lain dapat menimbulkan sifat kesombongan karena memandang semua yang diperoleh adalah hasil upaya jeripaya manusia itu sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena perlu kita ketahui ya segala sesuatu unsur yang ada di alam semesta itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat lagi paham doktrinal dalam Qadariyah. Aliran Qadariyah menekankan ya atas kebebasan dan kekuatan kemampuan manusia ya dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Dalam bukunya Pak Harun Nasution, Teologi Kalam Klasik ya menegaskan bahwa aliran ini berasal pengertian manusia mempunyai power, manusia mempunyai kehendak, manusia memiliki kekuatan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan bukan berasal ya dari pengertian manusia tunduk pada qadarnya Allah, pada ketentuannya Allah, pada takdirnya Allah. Oleh sebab itu, paham ini dinisbatkan pada istilah Qadariyah. Ya, dalam bukunya Pak Ahmad Amin ya telah dijelaskan juga bahwasanya doktrin Qadariyah lebih luas ya dikupas oleh kalangan Mu'tazilah ya sebab paham ini menjadikan salah satu Mu'tazilah ya sebagai akibatnya orangnya menamakan Qadariyah dengan Mu'tazilah ya karena kedua aliran ini mempunyai kesamaan kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan manusia. Artinya yang kedua kata kuncinya bersifat rasionalitas ya. Secara terperinci dalam bukunya Pak Harun Nasution ya adik-adik harus diingat ya doktrin-doktrin ya dalam aliran Qadariyah atau asas-asas ajaran Qadariyah. Yang pertama, mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksud ilmunya. Ya. Yang kedua, berlebihan atau melampaui dalam menetapkan kemampuan manusia ya dengan menganggap mereka bebas berkehendak atau irodah. Di dalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai campur tangan, tidak mempunyai ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut. Dan ini terlepas dari takdir Allah. Bahwasanya aliran Qadariyah menganggap Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu kecuali selepas ia terjadi. Ya, bahwasanya kalau kita yang berpaham
Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita harus mengakui Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh sekalian alam. Ya, karena ya dengan ilmunya, dengan sifatnya Allah meliputi hal tersebut. Jadi Allah mengetahui akan hal tersebut. Ya, wallahu alam, artinya aliran Qadariyah mengatakan seperti itu. Yang ketiga, ya, aliran Qadariyah menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, sama seperti Mu'tazilah. Ini disebabkan pengingkaran mereka terhadap sifatnya Allah. Ya. Yang keempat, mengenal Allah wajib menurut akal. Ya, mengenal Allah wajib menurut akal. Jadi harus mengerti. Ya, dan iman itu adalah mengenal Allah. Jadi menurut paham Qadariyah, iman adalah pengetahuan, ya, dan pemahaman. Sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Ya. Orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi atas keimanannya. Ya. Jadi tadi telah Bapak jelaskan, ya, bahwasanya aliran Qadariyah ya tidak menambah keimanan seseorang dan tidak berkurang keimanan seseorang. Yang berikutnya, ya, dalam aspek ini mereka aliran Qadariyah mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka akan musnah karena fana, ya, fana, bersifat fana. Dia makhluk, ya, dijadikan. Selepas ahli surga mengecam nikmat dan ahli neraka menerima azab mereka. Ya, wallahu alam. Maka secara jelas saya mengatakan akar substansi dari pemikiran Qadariyah, ya, karena ketidakmampuan akal mereka memahami qadarnya Allah, memahami takdirnya Allah, perintah dan larangannya, ya, janji dan ancamannya Allah. Serta mereka mengira, ya, seperti itu dilarang untuk difikirkan. Latar belakang timbulnya, ya, firqah Qadariyah sebagai isyarat, ya, yang menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam dan zalim. Itulah yang menjadi substansi lahirnya aliran Qadariyah, ya. Kalau kita melihat, ya, implikasi aliran Qadariyah dalam kehidupan, ya, adik-adik. Ya, kalau Anda nanti berdiskusi, ya, tentu pada paham koridor yang secara ilmiah, ya, karena ketika dulu saya jadi mahasiswa pemahaman Qadariyah, ya, ini pertanyaannya bagaimana seorang pencuri, ya, itu, ya, menurut paham Qadariyah, ya, Allah tidak mengetahui tentang perbuatannya, ya. Sedangkan bagaimana hukum perspektifnya tersebut, ya. Dan sedangkan menurut paham Jabariyah pencurian itu merupakan, ya, makanya pada sesungguhnya manusia itu tidak ada daya dan upaya, ya. Jadi itu menjadi, ya, diskursus panjang secara teologi yang menjadi apa, ya, perdebatan, menjadi kasana intelektual, ya, adik-adik. Tetapi kita ambil sisi positifnya, ya, jurusan akidah dan filsafat harus mengerti tentang dampaknya bagi kehidupan kita, apa signifikansinya, nilai-nilai penting, ya, bagi kehidupan itu sendiri. Mari kita lihat, ya, adik-adik mengenai tentang paham Qadariyah, ya. Kalau kita melihat saat ini, ya, kemajuan, ya, sains dan teknologi begitu pesat, ya, termasuk ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, ya, tentu akan memberi pengaruh, ya, terhadap kesadaran manusia, ya, dalam pemahaman keagamaan tentunya. Sehingga, ya, teologi harus bersaing dengan ilmu lainnya yang bersifat terapan. Bagaimana ilmu tersebut menjadi pandangan, menjadi pegangan, ya, arahan dalam kehidupan tentunya. Berikutnya, ya, dalam dimensi manusia kita membutuhkan adanya upaya produktivitas, ya, produktivitas dalam kinerja, dalam belajar, ya, apa yang diyakini dalam aliran filsafat postmodernisme, ya,
Bahkan untuk mencapai kemampuan optimistik dan kemampuan rasio, ya dengan kekuatan akal yang dimiliki manusia. Ya, untuk apa? Untuk memahami sebuah realitas, untuk membangun ilmu pengetahuan, ya tentunya berkaitan dengan moralitas, ya dan etika. Yang ketiga, mengarahkan arah kehidupan manusia, perkembangan, ya. Yang keempat, memecahkan berbagai persoalan. Yang kelima, mengendalikan sistem sosial. Ya, bahwasanya ya saya mengutip dalam bukunya Pak Harun Nasution bahwasanya umat Islam saat ini di abad pertengahan mengalami fase stagnansi. Ya, karena ya pada awal-awal mohon maaf ya pada awal-awal Hijriah ya umat Islam mengalami perkembangan atau abad pertengahan mengalami perkembangan. Kalau abad modern umat Islam kembali tenggelam. Ya karena pada dasarnya dalam buku Pak Harun Nasution itu mengungkapkan ya teologi ya saat ini yang digunakan yakni ya pada kemajuan tentang kemampuan akal untuk memikirkan pengetahuan ya karena pada teologi Mu'tazilah dan Qadariyah mendudukan akal yang sangat tinggi. Yang kedua mengenai kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Ketiga, ya kebebasan berpikir, ya yang keempat percaya pada sunatullah. Kelima, ya mengambil metamorfosis dan teks wahyu. Keenam, dinamika dalam sikap dan berpikir, ya. Makanya terjadinya kemunduran umat Islam pada abad modern ya itu karena teologi kehendak mutlak yang bercirikan sebaliknya yang berpaham Jabariyah ya bahwa saya tidak menggunakan akal ya atau mendudukan akal serendah-rendahnya ya terbatas kebebasan manusia dan lain sebagainya. Artinya kawan-kawan semua secara implikasi ya aliran Qadariyah ya aliran Islam klasik ya memenuhi tuntutan untuk masyarakat hidup berkreatif, optimistik, ya yakin terhadap kemampuannya ya dan kebebasannya untuk menciptakan kemajuan dalam tata kelola kehidupan ini ya adik-adik. Jadi kita ambil sisi positifnya dalam aliran Qadariyah apa yang tercantum dalam bukunya Pak Harun Nasution untuk meningkatkan produktivitas pada masa depan sendiri. Ya, kalau hari ini kita kurang ya semangat, kita harus memiliki keyakinan optimistik aliran Qadariyah. Ya, itulah ya yang dapat Bapak sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah. Ya, kita bersama-sama melafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya ya pada perkuliahan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.